Baiklah, kita akan kembali pada season ketiga. Masih dengan tema yang sama. Di sini kita juga akan membahas tentang hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Contohnya untuk tumbuhan langka ada matoa, Pometia pinnata, bahasa Latinnya, ada gandaria, Buea macrophylla, terus ada badali, Rammakhera gigantea, ada sawo kecil, Manicala rakauki, ada bendo, Anthocarpus, Elascastus, dan juga ada beberapa tumbuhan lainnya. Untuk hewan langka yang ada di Indonesia, khususnya badak Sumatera, Dicerorhinus sumatransis, ada harimau Sumatera, Panthera tigris sumatera, ada tapir, Tapirus indicus, ada komodo, Varanus komodoensis. Ini merupakan hewan langka di Indonesia yang sekarang menjadi hewan yang dilindungi. Banyak hewan-hewan di Sumatera yang sudah mengalami degradasi ataupun mulai punah, termasuk di situ adalah harimau Sumatera yang kini menjadi salah satu hewan yang dilindungi oleh negara Indonesia. Ada juga gajah, ya, ada juga badak Sumatera. Badak Sumatera ini adalah badak bercula yang sekarang memang bisa diperhitungkan sangat-sangat sedikit dan sangat minim yang sudah ada di Indonesia. Oke, selanjutnya hewan dan tumbuhan endemik yang ada di Indonesia. Endemik itu merupakan hewan atau tumbuhan yang hanya ada di Indonesia dan tidak ada di tempat yang lain, yang hanya ada di daerah tertentu dan tidak ada di tempat yang lain. Ya, untuk hewan endemiknya ada komodo, Varanus komodoensis, ada badak bercula satu di Rhinoceros sandaicus yang ada hanya di ujung kulon Banten, ada babi rusa, ada musang Sulawesi, dan juga ada tarsius. Untuk tingkat tumbuhan yang endemik itu ada bunga Rafflesia arnoldi di hutan Bengkulu, Sumatera Barat dan juga Jambi. Ada Rafflesia bornensis, ya, yang hanya ada di Kalimantan. Terus ada matoa, Pometia pinnata, ratu sulur permata hijau, Strongylodontha macrobotris. Manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memberikan arti penting bagi kehidupan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hampir semua makhluk hidup memberikan manfaat yang sangat berharga. Dan beberapa manfaat dari keanekaragaman hayati yaitu untuk sumber daya alam hayati itu sendiri. Dia menghasilkan sumber kayu, ada sumber obat-obatan, ada sumber plasma nutfah, dan juga sumber perikanan. Sumber kayu itu memberikan sumber karbohidrat dan juga protein. Untuk sumber obat-obatan dan kosmetika itu merupakan bahan baku tanaman, tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk obat-obatan dan juga untuk kosmetik sebagai sumber plasma nutfah atau sebagai sumber gen, dan juga sumber perikanan. Banyaknya ikan-ikan yang ada di Indonesia ataupun keanekaragaman ikan itu yang membawa atau yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati itu juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan juga wisata. Di mana ilmu pengetahuan itu kita bisa mengkaji berapa jenis tumbuhan yang ada di Indonesia, berapa banyak eksplorasi, kita mengeksplorasi berapa banyak bahan-bahan kimia yang ada pada salah satu tumbuhan, dan juga mengeksplorasi seberapa banyak sih mikroba yang ada di dalam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Untuk pendidikan, itu menjadi sarana dalam pembelajaran IPA, dan untuk rekreasi dan juga wisata bisa dijadikan hutan sebagai tempat rekreasi dan juga untuk wisata. Selanjutnya untuk manfaat dari aspek sosial dan juga budaya masyarakat. Di sini aspek sosial dengan adanya hutan dan juga dengan adanya ekosistem air sungai ataupun ekosistem rawa yang memberikan dampak sosial budaya untuk masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya.
Kemudian beberapa penyebab hilangnya keanekaragaman hayati itu diakibatkan oleh adanya fragmentasi atau hilangnya habitat, ya, spesies-spesies eksotik atau introduksi spesies, degradasi habitat, eksploitasi secara berlebihan, industrialisasi kehutanan dan perikanan, dan juga perubahan iklim global. Di mana kita ketahui eksploitasi secara berlebihan itu akan mengakibatkan bisa terjadinya kepunahan pada salah satu spesies ataupun tumbuhan. Bagaimana cara kita melestarikan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati yang ada di bumi kita itu sangat berlimpah jumlahnya, mulai dari kutub utara sampai dengan kutub selatan. Berjuta jenis makhluk hidup yang ada, hanya sebagian saja yang sudah didapat diidentifikasi, dan masih banyak jenis makhluk hidup lain yang belum dikenali. Jadi dengan pelestarian keanekaragaman hayati itu bisa dengan mengidentifikasi dari beberapa jenis baik itu jenis tumbuhan, jenis hewan maupun jenis mikroba. Itu dengan tata cara ataupun dengan penamaan makhluk hidup. Upaya melestarikan keanekaragaman flora dan fauna dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian secara in situ dan juga pelestarian secara ex situ. Pelestarian secara in situ itu dengan cara melestarikan flora dan fauna dalam habitat aslinya, seperti pelestarian badak di ujung kulon, komodo yang ada di NTT, bunga rafflesia yang ada di Bengkulu. Untuk pelestarian ex situ itu pelestarian flora dan fauna di luar habitat aslinya, seperti membuka suaka marga satwa, suaka hewan, kebun raya, kebun binatang, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu kajian tentang pengelompokan makhluk hidup dalam tingkatan atau takson tertentu yang disebut dengan taksonomi. Seorang tokoh yang sangat berperan dalam klasifikasi makhluk hidup dikenal dengan Bapak Taksonomi atau beliau adalah Carolus Linnaeus pada tahun 1707 hingga dengan 1778. Seiring dengan perkembangan ilmu klasifikasi makhluk hidup dibedakan berdasarkan cara dan tujuan. Untuk sistem klasifikasi ada klasifikasi secara buatan, artifisial. Ini berdasarkan pada pertimbangan secara sehendak hati pada ahli taksonomi dengan melibatkan habitat atau tempat hidup dan nilai guna dari makhluk hidup tersebut. Selanjutnya ada sistem klasifikasi alamiah atau natural, di mana sistem ini didasarkan pada kesamaan morfologi secara fenotip yang ada hubungannya dengan makhluk hidup yang sesungguhnya. Selanjutnya ada sistem klasifikasi secara evolusi atau filogenetik. Sistem ini menekankan pada aspek hubungan kekerabatan dan jenis perkembangan evolusi makhluk hidup yang ada sekarang. Sistem binomial nomenklatur, ya, pada pertengahan abad ke-18 Carolus Linnaeus mengajukan sistem penamaan makhluk hidup pada sistem nature dengan istilah binomial nomenklatur, ya. Bio itu adalah dua, nomen itu adalah nama, yang artinya tanda nama seluruh organisme ditandai dengan nama ilmiah yang terdiri dari dua kata Latin atau yang dilatinkan. Kata pertama itu menunjukkan genus, yang penulisnya itu dimulai dengan huruf besar, sedangkan dengan kata kedua merupakan epiteton spesifikum, artinya penunjukan jenis atau spesies yang penulisnya itu dimulai dengan huruf kecil. Aturan pemberian nama ilmiah pada setiap aturan ada peraturan nama ilmiah memuat aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, setiap organisme mempunyai nama ilmiah tertentu. Ya, untuk nama ilmiah digunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Tidak ada dua organisme atau lebih yang mempunyai nama spesies yang sama, tautonium atau hampir sama. Nama genus harus terdiri dari satu kata dan penulisnya selalu dimulai dengan huruf besar. Nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama merupakan nama genus dan kata kedua merupakan petunjuk spesies. Contoh pada nama ilmiah dari padi yaitu ada Oryza sativa.
Nama pertama menunjukkan nama genus yaitu Oryza, nama kedua adalah nama sativa. Nama sativa itu menunjukkan nama petunjuk sebagai spesies. Jadi ketika nama pertama dan nama kedua digabungkan menjadi spesiesnya adalah Oryza sativa. Untuk penulisan nama spesies harus ditulis miring atau digaris bawahi. Garis bawah kata pertama dan kedua secara terpisah. Nama penemu boleh dicantumkan di belakang nama spesies seperti Oryza sativa L, Rosa hybrida Hort, dan sebagainya. L itu menandakan nama penemu dari spesies. Untuk pemberian nama, suku atau famili terdiri dari suku kata majemuk dibentuk dari salah satu nama genus yang di bawahnya ditambahin akhiran Aciae, dan untuk tumbuhan diakhiri dengan Ideae untuk hewan. Aciae akhiran untuk tumbuhan, Ideae adalah akhiran untuk hewan. Contohnya adalah Solanum ditambahkan dengan Aciae menjadi Solanaceae, Felis ditambah dengan Idae menjadi Felidae. Itu merupakan tata nama dari nama genus. Pada tingkat takson, kelompok taksonomi pada tingkat takson yang sama memiliki kategori yang sama. Urutan takson yang tertinggi sampai dengan terendah sebagai berikut. Di situ ada Petrapardus, Panthera, Palidae, Carnivora, Mamalia, Chordata, dan Animalia. Di sini juga ada klasifikasi Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Pada konsep spesies, menurut para ahli merupakan gabungan populasi alami secara morfologi dan ekologi serupa yang membentuk perkawinan atau interbreeding, menghasilkan keturunan yang fertil. Contohnya adalah kuda dengan keledai, di mana melakukan perkawinan menghasilkan bagal, tetapi bagal ini mandul, maka kedua kuda dan keledai bukanlah termasuk spesies. Baiklah, untuk sesi ketiga, maka berakhirlah sesi ketiga hari ini. Sampai jumpa di e-learning selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.